Dari semenjak kita duduk di bangku sekolah, kita tuh udah dijejali dengan materi pemahaman bahwa bentuk bumi adalah bulat. Kira-kira emang beneran bulat seperti tahu bulat nggak ya? Tapi tahukah kalian, ternyata ada teori-teori lain yang lebih kontroversial soal bentuk bumi kita ini. Dulu banget ada teori yang bilang kalau bumi itu datar. Bayangkan, dulu orang-orang percaya kalau bumi itu datar, bukan bulat. Tapi seiring berjalannya waktu, teori bumi bulat akhirnya diterima sebagai kebenaran. Nah sekarang ada lagi nih teori baru yang lebih bikin penasaran, yaitu teori bumi berongga atau hollow earth. Ini tuh teori yang bilang kalau bumi kita ini nggak cuma padat, tapi juga punya rongga gede di dalamnya. Bayangkan, di dalam bumi yang kita pijak ini, ada ruang kosong yang gede banget. Kira-kira apa sih yang ada di dalam sana? Jadi kata teori mengenai relasi kehidupan manusia di bumi menyebutkan bahwa bumi itu planet berusia kira-kira 4,5 miliar tahun ini ternyata hampa di bagian tengahnya. Teori hollow earth ini udah muncul di berbagai bentuk, mulai dari sejarah, budaya populer, sampai fiksi ilmiah yang baru-baru ini lagi trending nih seriesnya Joko Anwar yang berjudul Nightmares and Daydreams, yang cukup berbeda dari film-filmnya yang terdahulu karena series ini mengusung tema tentang teori konspirasi bumi berongga atau hollow earth. Jadi hollow earth itu merupakan teori konspirasi yang mempercayai bahwa dalam bumi ada sebuah ruang kosong yang gede banget, yang di dalamnya ada sebuah kehidupan lain di luar kita sebagai manusia. Dan kehidupan itu disebut dengan Agartha. Agartha menurut teori adalah sebuah dunia rahasia yang terletak di dalam bumi. Konon Agartha ini dihuni oleh makhluk-makhluk yang lebih maju secara teknologi dan spiritual dibanding manusia di permukaan bumi. Dikatakan bangsa jin? Bukan. Agartha ini dihuni oleh makhluk sejenis manusia, tapi dengan rupa yang hampir sempurna. Mungkin kalau sekarang kayak manusia-manusia AI kali ya. Dan katanya teknologi di sana tuh lebih canggih daripada di bumi kita. Nah, makhluk ini dinamakan Agarthans. Jadi jauh sebelum era modern sekarang ini, tepatnya pada abad ke-17, Edmund Halley, si penemu komet Halley itu, memberi gagasan bahwa bumi mungkin terdiri dari beberapa lapisan di dalamnya. Edmund Halley juga percaya nih kalau di dalam cangkang bumi itu ada kehidupan lain dan memiliki mataharinya sendiri dan juga punya gravitasi yang berbanding terbalik nih dengan gravitasi di bumi. Dan kalian percaya nggak bahwa di dalam rongga bumi mereka memiliki daratannya sendiri? Kalau ada daratan, tentu ada kehidupan dong. Edmund Halley juga percaya nih, kalau misalkan emang benar ada peradaban atau kehidupan di dalam bumi, itu karena di dalam bumi medannya jauh lebih sulit. Jadi peradaban makhluknya jauh lebih canggih dong ya. Wah, kalah pinter nih kita Di awal tahun 1900-an, seorang perwira angkatan laut Amerika Serikat bernama Laksamana Richard Evelyn Byrd melakukan operasi high jump pada Desember 1946. Jadi operasi high jump itu semacam program yang berlangsung selama Perang Dunia II Saat itu, Antartika tuh menjadi tempat yang paling disukai Nazi. Belum tahu nih, apa sih yang sebenarnya mereka cari di hamparan esnya? Tetapi ketika orang Amerika mengetahuinya, mereka mengorganisir ekspedisi ke Antartika, mengirim armada besar tuh ke sana. Nah, dalam misi ini, Byrd dan 4.700 personel militer lainnya pergi ke Antartika untuk mencari dan menyelidiki kemungkinan tempat untuk dijadikan pangkalan militer. Setelah Byrd meninggal pada tahun 1957, anaknya menemukan buku harian Byrd yang berjudul The North Pole Exploration Flight: The Inner Earth, My Secret Diary, yang artinya sih penjelajahan kutub utara bumi bagian dalam, buku harian rahasiaku.
Jadi diary itu berisi catatan tentang pengalamannya Bert saat melewati operasi high jump. Bert mengaku pernah masuk ke dalam sebuah lembah yang dia sebut dengan The Center of the Great Unknown di Kutub Utara, di mana dia bertemu dengan makhluk yang memperkenalkan dirinya sebagai master dari Agartha, sebuah dunia di dalam bumi. Terus kenapa buku ini sampai nggak beredar gitu kan? Karena pada saat itu, Bert emang dilarang oleh atasannya untuk menyebarluaskan penemuan dia kepada halayak ramai. Karena bisa jadi berbahaya ya, karena kan situasi saat itu lagi perang dunia cuy. Saat melakukan penerbangan eksplorasi di Kutub Utara, Richard mengalami kejadian aneh nih katanya. Pesawatnya tiba-tiba terasa seakan-akan ada kekuatan nih yang narik, membuatnya sulit mengendalikan pesawatnya. Kemudian Richard melihat beberapa pesawat kecil berbentuk piring terbang di sekitarnya. Nah, pesawat-pesawat itu tiba-tiba turun dan secara otomatis pesawat Richard juga ikut turun cuy, seolah-olah dikendalikan oleh pesawat-pesawat tersebut. Nah, Richard meyakini bahwa pesawat-pesawat kecil berbentuk piring terbang itulah yang katanya mengendalikan pesawatnya. Singkat cerita, saat melakukan penerbangan eksplorasi di Kutub Utara, Richard mengalami kejadian yang sangat-sangat gak biasa. Ya tadi ya, tiba-tiba pesawatnya dikendalikan gitu oleh beberapa pesawat kecil berbentuk piring terbang. Ya mungkin kayak semacam UFO gitu ya kalau di sini. Di tempat itu, Richard menemukan sebuah hutan yang sangat berbeda dengan hutan-hutan yang ada di permukaan bumi. Tanaman-tanamannya terlihat sangat kuno dan raksasa. Serta terdapat banyak hewan-hewan aneh nih cuy, yang belum pernah ditemuinya sebelumnya. Meski berada di sekitar Kutub Utara, secara ya yang namanya kutub udah pasti es, tapi ternyata cuaca di tempat itu terasa hangat cuy. Richard juga melihat sebuah kota yang sangat indah dengan bangunan-bangunan yang berkilauan seperti berlian dan kristal. Di sana, katanya Richard tuh bertemu dengan seorang master yang menyambutnya dan mengatakan bahwa ia berada di wilayah Agartha, dunia dalam perut bumi. Master itu menyatakan kekecewaannya terhadap umat manusia di permukaan bumi yang saling menyerang dengan senjata nuklir. Richard kemudian menuliskan semua pengalamannya tersebut dalam sebuah buku harian. Nah, setelah Richard meninggal, buku hariannya ditemukan oleh anaknya dan akhirnya dipublikasikan. Sebenarnya banyak orang yang skeptis gitu ya, ragu-ragu terhadap cerita Richard. Bisa jadi si Richard tuh mengada-ngada atau emang udah gila gitu kan. Tapi ada juga nih yang emang percaya teori konspirasi tentang Agartha. Masih di abad ke-19 cuy, seorang politisi Amerika bernama John Cliff Simes Jr. dan Jeremiah N. Reynolds juga percaya bahwa di Kutub Utara dan Selatan ada lubang yang menghubungkan bagian luar bumi dengan bagian dalamnya. Mereka juga percaya nih bahwa pemerintah Amerika Serikat sengaja tuh nutupin keberadaan lubang-lubang tersebut. Katanya, lubang di Kutub Utara itu tidak terlihat dari udara karena pesawat dilarang terbang di sana dengan alasan medan magnet yang kuat. Padahal sih itu diduga sebagai pintu masuk ke dalam rongga bumi. Terus ada lagi nih uji coba seismik yang pernah dilakukan oleh Universitas Washington juga menemukan adanya air yang sangat besar di bawah dasar laut. Seolah-olah ada laut di dalam laut. Ini menguatkan teori adanya rongga di dalam bumi cuy. Selain itu banyak juga nih orang percaya bahwa UFO berasal dari dalam bumi, bukan dari luar angkasa. Ini berdasarkan pengakuan orang yang pernah melihat UFO, serta teori dari buku Flying Saucers from the Earth's Interior oleh Raymond W. Bernard. Selain Kutub Utara dan Selatan, ada juga nih tempat-tempat lain di bumi yang diyakini memiliki terowongan menuju Agartha. Misalnya kayak Gunung Shasta, Mato Grosso di Brazil, kemudian Gunung Himalaya, hingga Piramida Giza. Mungkin peradaban canggih yang membangun piramida Giza berasal dari Agartha. Begini ya, seperti yang diceritakan dalam buku Banford's Folly terbitan Picador tahun 2001, Simes punya ide seru nih. Dia percaya kalau di Kutub Utara dan Selatan ada lubang yang bisa bawa kita ke dalam bumi. Nah, ide ini dicoba tuh dibuktikan oleh Reynolds, seorang editor surat kabar. Dia malah coba cari dana gitu ya dari pemerintah Amerika Serikat buat jalanin ide Simes ini. Tapi sayangnya
Usaha Reynolds gagal total, pemerintah Amerika Serikat nggak mau danain dia, dan ekspedisinya harus berhenti gara-gara kondisi es di Antartika yang nggak mendukung. Cerita tentang bangsa Agartha sebenarnya mitos atau fakta sih cuy. Nama Agartha sendiri konon diambil dari kultur Hindu yaitu Aryavarta, lokasi asal mula Hindu. Aryavarta juga terkait erat nih dengan sebuah tempat dalam kultur Buddha Tibet bernama Shambhala, yang namanya berarti tempat penuh kedamaian. Kalau dalam agama Islam, kisah tentang tempat tersembunyi itu juga disebutkan nih di dalam Al-Quran. Dalam legenda tentang lubang besar yang tersembunyi di dalam bumi itu, terdapat sebuah kota bernama Agartha. Hal ini sempat diterangkan dalam Al-Quran pada surat Toha ayat 6-7 yang berbunyi, "Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh, Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi." Nah, ayat ini ditafsirkan menyinggung tentang kehidupan bawah tanah hingga memunculkan teori manusia Agartha. Menurut legenda yang diceritakan, Agartha adalah tempat istimewa di mana penghuninya sangat sempurna cuy. Punya ilmu tinggi dan kekayaan alam yang berlimpah. Namun kalau secara logika, gimana sih caranya manusia kayak kita nih bisa nyampe ke Agartha yang konon ada di dalam rongga bumi cuy? Seperti ditulis di Extreme Tech, penulis geologi memperkirakan bahwa jarak dari permukaan menuju ke inti bumi adalah 6.371 km. Isi dalam tanah planet ini pun dipastikan gak semata-mata hampa. Dari permukaan bumi kita bakal lewatin dulu tuh lapisan kerak atau crust gitu ya, sedalam 35 km. Terus setelah itu dilanjut sama lapisan mantel setebal 2.855 km yang terdiri dari dua jenis, yaitu mantel atas yang padat dan mantel bawah yang rada cair. Setelah itu kita bakal nyampe tuh ke lapisan inti bumi. Lapisan ini juga terbagi dua, yaitu lapisan luar yang berupa lelehan besi nikel dan lapisan dalam yang berupa padatan besi nikel. Uniknya, sepanjang sejarah manusia kita cuma bisa ngebor paling dalam sampai 12 km aja cuy, lewat pusat pengeboran Kola Super Deep Borehole. Jadi dilansir oleh ZME Science, lubang ini dibuat oleh Uni Soviet pada 1970 dan dilanjutkan oleh Rusia di tahun 1992 sampai dengan 1994. Hal ini dilakukan oleh pihak Uni Soviet sebagai tanggapan atas persaingan mereka dengan Amerika Serikat pada masa Perang Dingin. Selain itu, di tahun 2013, peneliti geologi nemu kalau inti bumi itu panas banget cuy. Suhunya mencapai 6.000 derajat Celcius atau 1.000 derajat lebih panas dari permukaan matahari. Ya bayangin aja deh, ada bangsa manusia yang bisa tahan hidup di perut bumi yang padat dan panas luar biasa kayak gitu. Jadi mengenai teori Agartha ini, apakah kita harus percaya atau enggak nih cuy? Ini sih masih jadi misteri yang belum terpecahkan sampai sekarang ya. Ada bukti-bukti yang cukup menarik kayak cerita Laksamana Bird dan teori-teori lainnya. Tapi di sisi lain, secara ilmiah, sulit banget buat buktiin kalau Agartha itu beneran ada di dalam bumi. Jadi teori Agartha ini masih sebatas mitos atau konspirasi yang belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Bisa jadi ada, tapi mungkin nggak seperti yang digambarkan. Atau mungkin juga cuma hayalan semata. Intinya kita harus tetap kritis dan nggak langsung percaya sama teori-teori konspirasi yang belum jelas kebenarannya. Tapi ya tetap seru kok ngebahas misteri-misteri kayak gini kan. Siapa tahu nih suatu hari ada yang bisa buktiin secara ilmiah cuy. Kita tunggu aja perkembangannya. Sambil jangan lupa subscribe channel Sissy Story buat pantengin konten menarik lainnya. Bye-bye.